Halo, selamat siang semuanya. Siang, Miss. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Miss. Oke. Nah, hari ini kita belajar materinya mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelumnya, saya absen dulu ya, Clara Aulia. Hadir, Miss. Oke. Mika, Hadir, Miss. Merin, Hadir, Miss. Yeni. Hadir, Miss. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan prosedur yang tepat. Nah, jadi ini yang akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada nggak yang tahu apa sih itu sistem persamaan linear tiga variabel? Ada yang tahu? Menurut saya, persamaan yang memiliki tiga variabel. Persamaan yang memiliki tiga variabel. Oke, kita kunci dulu jawabannya, nanti kita cek ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak apa saja metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel ini? Nggak tahu, Miss. Oke, nggak tahu ya. Oke, nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai apa sih itu sistem persamaan linear tiga variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, jadi sistem persamaan linear tiga variabel ini adalah persamaan linear yang mengandung tiga variabel. Nah, jadi benar ya yang dibilang temannya tadi Yeni ya, kalau SPLTV itu persamaan yang mengandung tiga variabel. Nah, misalnya itu variabel X, Y, dan Z. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel itu ini bisa kita lihat ya. Di persamaan yang pertama A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Nah, persamaan yang kedua yaitu A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu persamaan yang ketiga yaitu A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, di mana A1, A2, A3 ini adalah koefisien dari si X ini. Dan B1, B2, B3 itu koefisien dari Y. Begitu juga C1, C2, C3 itu adalah koefisien dari Z. Dan D1, D2, D3 itu adalah konstanta. Nah, variabelnya mana? Variabelnya itulah X, Y, dan Z-nya. Nah, dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 itu adalah bilangan real. Nah, contoh dari SPLTV ini ya, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 8. Lalu ada persamaan yang kedua yaitu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 12. Lalu ada persamaan yang ketiga yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penyelesaian SPLTV. Nah, tadi kan belum ada yang tahu mengenai apa saja sih metode penyelesaiannya. Nah, jadi metode penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Dan yang ketiga, yaitu metode campuran. Nah, yang pertama kita bahas mengenai metode substitusi. Nah, jadi metode substitusi ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan mengubah satu variabel menggunakan variabel dari persamaan lain.
Nah, supaya kita dapat memahami bagaimana sih sebenarnya metode substitusi ini, kita langsung masuk ke contoh soal saja langsung ya. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan menggunakan metode substitusi. Nah, persamaan yang pertama yaitu X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 5. Lalu ada persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang 5Z sama dengan 6. Dan persamaan yang ketiga yaitu Y sama dengan 7. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Langkah pertama yang kita lakukan yaitu persamaan 3 yaitu Y sama dengan 7 ini disubstitusikan pada persamaan pertama. Nah, di mana persamaan pertama tadi kan X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 5. Nah, kita substitusikan Y itu ke persamaan tersebut. Maka X tambah 2, Y tadi kan sama dengan 7. Dikali dengan 7, kita substitusikan ke persamaan saat itu. Dikurang Z sama dengan 5. Lalu kita selesaikan. X ditambah 2 kali 7, 14. Dikurang Z sama dengan 5. Ini kita samakan ya, ini karena sama-sama variabel, kita buat di ruas kiri, dan yang konstanta di ruas kanan. X dikurang Z sama dengan 5 dikurang 14. X dikurang Z sama dengan negatif 9. Nah, inilah kita buat persamaan 4. Nah, kemudian persamaan 4 itu kita substitusikan pada persamaan 2. Di mana persamaan keduanya yaitu 2X dikurang 5Z sama dengan 6. Nah, di sini X itu sama dengan Z dikurang 9. Nah, jadi kita substitusikan X-nya itu ke persamaan 2. Jadi 2 dikali Z dikurang 9 dikurang dengan 5Z sama dengan 6. Nah, 2 dikali Z, 2Z. Dikurang 2 dikali negatif 9, negatif 18. Dikurang 5Z sama dengan 6. Nah, negatif 18 dikurang 3Z sama dengan 6. Nah, didapatlah Z-nya itu sama dengan 24 per negatif 3, sama dengan negatif 8. Nah, di sini sudah diketahui nilai Z ya. Nah, kita cari nilai X-nya. Nah, untuk Z-nya tadi kan negatif 8. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan 4. Nah, persamaan 4, yaitu X sama dengan Z dikurang 9. Nah, X sama dengan Z-nya kita substitusikan, jadi negatif 8 dikurang 9, X-nya didapatlah negatif 17. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 17, 7, negatif 8. Sampai sini ada yang kurang paham? Enggak ada, Miss. Oke, kita lanjut ya. Yang lain gimana? Enggak ada, Miss. Enggak ada, Miss. Oke, selanjutnya metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel di persamaan tersebut. Nah, supaya kita lebih memahaminya, sama seperti metode substitusi tadi, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, persamaan yang pertama yaitu 3P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 18. Lalu persamaan yang kedua yaitu 4P tambah 3Q dikurang 5R sama dengan 17. Dan persamaan yang ketiga yaitu 2P dikurang Q ditambah R sama dengan 7. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengeliminasi variabel R ini dari persamaan pertama dan persamaan yang ketiga. Nah, persamaan pertama yaitu 3P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 18. Lalu ada persamaan yang ketiga tadi 2P dikurang Q ditambah R sama dengan 7. Nah, supaya kita bisa mengeliminasi variabel R ini, maka persamaan satu itu kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Nah, lalu didapatlah hasilnya persamaan pertama yaitu 3P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 18 dan persamaan yang kedua yaitu 2P kali 2, 4P dikurang Q dikali 2, 2Q ditambah R dikali 2, 2R sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, kita kurangkan persamaan pertama dan ketiga, didapatlah negatif P tambah 4Q sama dengan 4. Nah, itulah kita buat menjadi persamaan keempat. Oke,
Nah, selanjutnya di sini kita juga masih mau mengeliminasi R ini, tetapi dari persamaan 2 dan 3. Tadi kan 1 dan 3. Nah, sekarang dari persamaan 2 dan 3. Nah, di mana persamaan 2 tadi yaitu 4P ditambah 3Q dikurang 5R sama dengan 17. Dan persamaan ketiga yaitu 2P dikurang Q tambah R sama dengan 7. Sama seperti tadi, karena kita mau menghilangkan si R ini, maka persamaan yang kedua itu kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang ketiga itu kita kalikan dengan 5. Nah, didapatlah persamaan yang keduanya tetap yaitu 4P tambah 3Q dikurang 5R sama dengan 17. Dan persamaan yang ketiganya yaitu 2P dikali dengan 5 yaitu 10P dikurang dengan Q dikali 5 yaitu 5Q ditambah R dikali 5 yaitu 5R sama dengan 7 dikali 5, 35. Nah, kita selesaikan, didapatlah hasilnya 14P dikurang 2Q sama dengan 52. Nah, ini kita buat menjadi persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita mau mengeliminasi P untuk mendapatkan nilai Q dari persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4 tadi yaitu negatif P ditambah 4Q itu sama dengan 4. Dan persamaan 5-nya yaitu 14P dikurang 2Q sama dengan 52. Nah, karena kita mau mengeliminasi P, maka kita kalikan persamaan pertama itu dengan 14 dan persamaan yang kedua yaitu dikalikan dengan 1. Nah, didapatlah yaitu negatif 14P tambah 56Q sama dengan 56. Dan persamaan yang kelima yaitu 14P dikurang 2Q sama dengan 52. Kita selesaikan persamaan 4 dan 5. Didapatlah Q-nya sama dengan 108 dibagi dengan 54, yaitu 2. Jadi Q-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu kita eliminasi variabel Q dari persamaan 4 dan 5. Nah, di sini kita mengeliminasi variabel Q untuk mendapatkan nilai si P. Nah, persamaan 4 tadi yaitu negatif P tambah 4Q sama dengan 4, lalu ada persamaan 5-nya yaitu 14P dikurang 2Q sama dengan 52. Di sini kan kita mau mengeliminasi variabel Q. Nah, maka kita kalikanlah persamaan keempat itu dengan 1, dan persamaan kelima itu kita kalikan dengan 2. Nah, didapatlah negatif P tambah 4Q sama dengan 4 untuk persamaan 4, dan persamaan 5 yaitu 28P dikurang 4Q sama dengan 104. Nah, kita selesaikan, maka didapatlah nilai P itu sama dengan 108 per 27 sama dengan 4. Maka nilai P adalah 4. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi variabel Q-nya dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 yaitu 3P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 18, lalu persamaan 3-nya yaitu 2P dikurang Q tambah R sama dengan 7. Nah, kita kalikan persamaan pertama itu dengan 1, dan persamaan yang ketiga itu kita kalikan dengan 2. Didapatlah setelah dilakukan penyelesaian, didapatlah 7P ditambah 4R sama dengan 32. Nah, itulah kita namakan persamaan ke-6. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi nih variabel Q ini dari persamaan 2 dan 3. Dan dihasilkanlah persamaan ke-7 yaitu 10P dikurang 2R sama dengan 38. Nah, lalu di sini kita mau mencari nilai R-nya nih yang belum dapatkan. Nah, jadi kita eliminasilah variabel P tadi dari persamaan 6 dan 7. Nah, persamaan 6-nya itu 7P tambah 4R sama dengan 32, lalu persamaan 7-nya yaitu 10P dikurang 2R sama dengan 38. Nah, supaya tereliminasi nih variabel P-nya, maka persamaan ke-6-nya kita kalikan dengan 10, dan persamaan ke-7-nya kita kalikan dengan 7. Maka didapatlah R-nya sama dengan 54 per 54 sama dengan 1. Jadi R-nya sama dengan 1. Nah, maka himpunan penyelesaiannya yang didapat yaitu nilai PQR-nya yaitu 4, 2, dan 1. Sampai di sini ada yang kurang paham mengenai metode eliminasi? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Oke, udah paham nih ya. Oke, kita lanjut ke metode gabungan. Nah, metode gabungan di sini yaitu kita menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Nah, langkah yang pertama yaitu kita melakukan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi.
Nah, jadi koefisien variabel itu maksudnya koefisien itu angka yang ada di depan si variabel, ya. Terus langkah yang kedua itu setelah terbentuk sistem persamaan linear dua variabel, kita lakukan eliminasi seperti langkah A tadi hingga diperolehlah nilai salah satu variabelnya. Dan yang langkah yang ketiga yaitu kita substitusikan nilai variabel yang sudah diketahui itu pada salah satu persamaan linear dua variabel, sehingga nanti diperoleh nilai variabel yang lainnya. Nah, langkah yang keempat yaitu tetap lakukan langkah yang sama hingga semua variabel diketahui nilainya. Nah, jadi itulah langkah-langkah pada metode gabungan. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh supaya kita lebih paham ya. Nah, jadi di sini contohnya diketahui X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12, dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Nah, di sini kita diminta menentukan nilai X, Y, Z dengan metode gabungannya. Oke. Di sini tadi kan diketahui X tambah 3Y tambah 2Z itu persamaan pertama ya. Lalu ada 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12 itu persamaan kedua. Lalu ada X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20 itu persamaan ketiga. Nah, di sini pertama kita eliminasi variabel X itu dari persamaan pertama dan kedua. Untuk mengeliminasi variabel X ini, persamaan pertama itu kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua itu kita kalikan dengan 1. Didapatlah hasilnya yaitu 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Nah, itulah kita namakan dengan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita tetap masih mengeliminasi variabel X. Tetapi di sini dari persamaan 1 dan 3. Nah, kita eliminasi, didapatlah 2Y dikurang 2Z sama dengan negatif 4. Nah, ini kita namakan dengan persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel Y ini dari persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai Z-nya. Nah, didapatlah nilai Z-nya yaitu sama dengan 3. Nah, kemudian karena sudah diketahui nih nilai Z-nya, kita substitusikan nilai Z ini ke persamaan 4, yaitu 2 Enggak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Jelas, Miss.
Enggak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Sudah mengerti, Miss. Siang, Selamat Miss. siang, Miss. Sama-sama, Miss. Sama-sama, Miss.